rahasia dari sekian rahasia-rahasia ilmunya para wali. Rahasia dari sekian rahasia-rahasia dari ilmunya para wali. Cara menggapai keinginan, cita-cita, tapi nggak punya sarana. Contoh, mau nikah tapi belum punya duit, betul ya? Ya, mau nikah belum dapat jodoh, ini keterlaluan. Saya katakan keterlaluan apa? Karena laki-laki banyak, perempuan banyak. Yang ada tidak mau diberi jodoh. Kakean mikir dan kakean milih, betul kan ya? Kebanyakan persyaratan, sok dia luar biasa, padahal dia biasa-biasa saja. Orangnya hadir di jadi sarananya nggak ada gitu, duit nggak ada, tabungan nggak ada, temen nggak punya, bla 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 macam-macam. Itu yang buat orang kadang langkahnya nggak bisa maju, mandek saja nggak sempat, seringkali atret mundur ya, seringkali atret mundur. Nah ini ada di Al-Quran satu cara untuk menggapai semua keinginan, tapi nggak pakai sarana itu, tapi biar Allah yang membereskan, biar Allah yang membereskan. Mau atau nggak mau? Mau, biar Allah yang membereskan. Kuncinya apa? Jadi orang miskin, tapi yang kaya. Piye ya? Saya kemarin duduk sama teman saya, namanya Mas Riza di Bandung sana. Saya ngomong sama Mas Riza, kita ini orang-orang kaya, tapi yang nggak megang duit. Sementara banyak orang-orang yang miskin ya, tapi punya duit. Paham enggak? Belum paham? Banyak orang-orang kaya tapi enggak megang duit. Banyak orang-orang miskin tapi banyak duit. Orang miskin banyak duit itu adalah orang yang duitnya banyak tapi takut kehilangan duit. Duitnya banyak takut memanfaatkan duit. Duitnya banyak merasa dia punya duit. Nah, sementara orang-orang kaya yang belum punya duit adalah dia memang nggak punya duit, tapi dia punya Allah yang maha kaya, dan dia tidak takut kehilangan apapun kecuali kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini syaratnya untuk mendapatkan semua tadi adalah dengan cara kita menjadi orang yang secara zahir mungkin nggak punya, tapi batinnya punya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nggak punya, maka minta sama yang punya. Dan ini pelajaran simpel. Saya mau nanya sama mbak-mbak, boleh mbak? Ya, kapan mau nikah? Mas-mas jawaban memuaskan secepatnya. Ya, mas-mas kapan mau nikah? Segera, Masya Allah. Yang satu segera, yang satu secepatnya. Pertanyaan saya, pria idamanmu nanti kira-kira yang kaya atau yang miskin? Jujur saja, jujur. Yang kaya atau miskin? Kaya. Yang ganteng atau jelek? Mas, mohon didengarkan baik-baik. Yang dicari yang kaya, yang ganteng. Yang pinter atau yang bodoh? Ah, salah kamu. Kamu kalau nyari nanti orang kaya, yang ganteng, yang bodoh. Jadi bisa kamu bodohin. Kalau kaya, ganteng, pinter, wah bahaya. Laki-laki ganteng, duit akeh, pinter, wah kamu akan dibodohin. Jadi pilih mana? Bodoh atau pinter? Ternyata mudah ya, merubah pendapat wanita itu mudah. Nggak terlampau susah. Oke, sebentar. Wis pinter gak apa-apa, awakmu luwih pinter gitu kan ya. Aku lebih pinter Bib, jadi nggak bisa dibodohin. Kaya, ganteng, pinter. Oke, pertanyaan keempat. Pilih yang soleh atau yang salah? Soleh. Dah ini tak himpun ya. Kaya, tampan, pinter, soleh. Pertanyaan mas, laki-laki model begini banyak atau langka? Jadi kamu nanti nikahnya segera atau terlambat?
Mintanya kan betul kan, kaya, tampan, pinter, soleh. Jangan percaya dengan jawaban mas-mas tadi. Langka, nikah terlambat. Nah itu karena menghitung angka. Menghitung angka berdasarkan data statistik menurut penelitian mas-mas berdasarkan mata yang dia lihat. Kebetulan matanya lihat orang-orang yang jelek-jelek. Atau yang susah, atau yang kurang pinter, atau yang salah. Nah ini namanya kan gak ada sarana. Memang secara kasat mata dilihat ya, angel tuh ngumpulkan pria dengan 4 kriteria tadi. Susah kan ya, sarananya susah. Nah disitulah jadilah kamu orang yang fakir ilallah, butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang sama Allah, ya Allah, hambamu yang ganteng kan banyak, yang kaya banyak, yang pinter banyak, yang soleh banyak. Saya minta satu ya Allah. Saya minta satu. Fakir sama Allah. Begitu ngomong fakir sama Allah, butuh sama Allah, benar-benar butuh. Maka semua upaya untuk membuat Allah mengiyakan dilakukan. Ketemu sama orang tua, tolong doakan ya, saya minta suami yang tipenya gampang-gampang saja kok, gak repot. Yang penting itu ganteng, soleh, pinter, sugih. Dah, gampang loh ya. Gampang itu. 4 itu saja saya minta, tipe suami calon pendamping hidup saya. Minta sama semua orang doa. Itu tanda butuh. Nah ini ada orang gak butuh sama Allah. Gak butuh sama Allah, butuhnya sama selain Allah. Contoh tadi misalnya mas-mas bilang, angel kui, kamu cari begitu susah. Dah sama aku saja, ganteng loh lumayan, duit yo sugih iya. Tapi kalau pinter, wah saya kebetulan rodok bodoh. Ya kemudian kalau soleh belum, saya banyak salah sama saya. Omongannya orang lain itu bisa menurunkan semangatmu. Kamu mulai melihat kenyataan makhluk melupakan Khalik Allah yang maha nyata. Melihat kenyataan makhluk melupakan Khalik Allah yang maha nyata. Contoh, tadi sengaja saya kasih contoh kasus pernikahan. Sekarang bab yang lebih gampang lah, cari duit. Kurang kerjaan sih emang, hidup kok cari duit. Kalau saya lebih suka dicari sama duit. Kan pilihannya ada 2, mengejar harta atau dikejar sama harta, betul kan ya? Nah kalau saya pilih jadi orang yang dikejar sama harta, bukan mengejar harta. Caranya gimana? Caranya apa-apa tuh ya minta sama Allah. Fakir ilallah, butuh. Ya Allah saya butuh duit, sebutkan angkanya. Kalau emang butuh angka ya sebutkan angkanya. Ya Allah saya butuh duit sekian. Ternyata bisanya cuma nambal ban. Ya kerja nambal ban. Yakinlah yang datangkan duit bukan tambal ban. Kalau kamu yakin yang datangkan duit tambal ban, butuhmu uang 3 miliar, ya kapan kelar kan begitu. Betul kan ya? Kapan kelar? Sehingga kamu nanti nambal ban sama pesimis. Gak mungkin aku, gak mungkin. Karena lihat yang nyata-nyata tadi itu, makhluk yang namanya tambal ban, jual ini penghasilannya sekian, angka ya penghasilannya sekian. Gak mungkin bisa dapatkan yang segitu dalam waktu singkat. Gak masuk akal. Mundur, angkanya dikurangi. Mesti gitu. Udah budgetnya dikurangi 3 miliar jadi 1 miliar. Budgetnya kurangi lagi 1 miliar dari 100 juta. Budgetnya kurangi lagi jadi 10 juta. Kurangi lagi jadi 1 juta. Kurangi lagi jadi 100 ribu. Ini yang masuk akal buat saya 100 ribu. Ya Allah beri aku duit 100 ribu. Lah kamu kok bodohnya luar biasa. Punya Allah yang maha kaya jaluke mong 100.000. Paham maksud saya enggak? Ya ini penting. Beb, semua itu kan cuma ucapan. Kita butuh bukti. Ya butuh bukti. Ada enggak bukti yang lebih nyata dari ucapannya Allah? Ada enggak? Bukti yang lebih nyata dari ucapannya Allah ada enggak? Enggak ada. Janji yang lebih kuat dari iman ada enggak?
Tidak ada. Iman itu sebetulnya kan ikatan perjanjian. Kamu percaya enggak sama aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita percaya sama Allah, maka kita disebut beriman kepada Allah. Masalahnya percaya enggak sama Allah. Kalau percaya sama Allah berarti percaya sama ucapannya Allah. Kalau udah percaya sama ucapannya Allah, ya berpeganglah pada wahyunya Allah. Kalau udah berpegang pada wahyunya Allah, jangan lihat yang nyata-nyata, tapi lihat yang mahanya nyata. Yang nyata-nyata cuman referensi, tapi tujuan utama dan pegangan yang paling utama hanyalah yang maha nyata, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyakunu fuqara ayughnihumullah min fadlih. Dikatakan kalau mereka itu bisa menjadi orang yang fakir, bisa menjadi orang yang fakir, yughnihumullah min fadlih. Allah menjadikan mereka semua ghani, cukup. Ya, ghani itu cukup. Karena ada orang kaya yang gak cukup-cukup, berarti miskin. Betul kan ya? Ada orang yang dia punya semuanya tapi gak pernah cukup, berarti miskin. Tapi orang kaya yang sejati itu cukup, dicukupi sama Allah. Butuh mobil dicukupi, butuh rumah dicukupi, butuh hafal sesuatu dicukupi, butuh tahajud dicukupi, butuh witir dicukupi. Apapun yang dia inginkan, zahiran wa batinan, dunia wal akhirah, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya, ayat tadi ini biasanya sering kita dengar untuk masalah apa nih? Iyakunu fuqara, kalau mereka fakir nanti dijadikan kaya oleh Allah min fadlih, dari sisi kemurahan Allah Ta'ala. Ini yang sudah nikah atau sering hadir acara akad nikah, insya Allah paham. Ayat ini urusannya pernikahan. Ya, pernikahan. Itu yang nikah kalau nanti fakir, dia akan jadi kaya dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya salah menerima terjemahan. Salah menerima terjemahan. Sehingga ada yang protes, Habib saya ini udah menikah kok tambah miskin. Dulu saya sebelum menikah kaya loh Bib. Kelihatannya istri saya ini bawa sial buat saya. Setelah ketemu dia saya jatuh miskin. Ada lagi wanita yang ngomong gitu juga, Habib setelah saya nikah kok ekonomi saya semakin merosot ya. Kelihatannya suami saya nggak cocok sama saya nih Bib. Tolong izinkan saya tukarkan ya Bib. Masya Allah. Karena dilihat katanya suami ini yang menyebabkan ekonominya merosot. Yang satu istrinya bawa sial dan seterusnya dan seterusnya. Sebetulnya nggak paham nih, ayat sudah dibacakan bolak-balik tapi nggak pernah paham. Apa kata Allah? Kalau mereka bisa menjadi orang yang fakir, bukan kalau mereka jadi fakir. Bukan kalau mereka fakir. Iyakunu fuqara, kalau mereka bisa jadi orang fakir, kalau bisa jadi orang yang butuh kepada Allah, maka Allah akan memenuhi kebutuhan mereka min fadlih, dari sisi kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalilnya, itu buktinya. Sekarang penjelasannya. Contoh, Habib Novel Al-Idrus atau biasa dikenal Habib Novel. Santri weekendnya dulu kekurangan kamar. Tinggalnya santri laki atau perempuan dulu di musola. Laki lantai 1, perempuan lantai 2. Ya. Terus Habib Novel gak punya uang. Bener-bener gak punya uang. Terus lihat santri-santrinya ini yang gak jelas ini. Ya kan ya, gak jelas, maksudnya identitasnya kan gak diteliti satu per satu gitu. Tergeletak gitu ya, gak jelas juga tergeletaknya. Yang perempuan di atas cuma dikasih tirai, was-was, kalau ada laki-laki nyelonong gitu kan. Ya, was-was. Saya minta sama Allah Ta'ala, ya Allah tolong beri saya tanah ya di belakang sana yang bisa digunakan jadi asrama. Tidak punya duit tapi butuh sama Allah, butuhnya sama Allah, mintanya sama Allah. Hasilnya subhanallah, tiba-tiba yang punya tanah marani saya, tolong tanahnya dibeli. Saya jawab saya nggak punya duit. Dia jawab gampang,
Bayar saja 6 bulan, dicicil tiap bulan. Mintanya berapa? 6M. Oke, deal. DP-nya berapa? 1M. Kapan? Minggu depan. Deal. Coba kamu bayangkan, nggak punya duit, beli tanah 6 miliar, DP-nya minggu depan, DP-nya 1 miliar. Kira-kira ini jawaban waras atau gila? Lah kalau namanya butuh sama Allah tuh jangan nanggung-nanggung. Kalau kamu ragu berarti kamu tidak butuh. Kalau butuh kamu tidak akan pernah ragu. Saya butuh sama Allah kok. Saya butuh sama Allah dan saya nggak ragu sama Allah. Saya percaya sama Allah. Alhamdulillah. Ya, seminggu terkumpul dana. Padahal yang nggak keliling minta sumbangan, nggak keliling minta sumbangan. Cuman share kalimat sederhana, siapa ingin ikut andil gitu. Ada yang transfer 10.000, ya ada yang 11.000, ada yang 20.000, ada yang transfer doa. Habib, saya belum mampu transfer berapapun, saya transfer doa, energi, masya Allah. Wah, ada yang begitu, saya langsung kasih senyum yang banyak, amin. Saya senang sama yang seperti itu, namanya ikut andil. Subhanallah, seminggu kelar, terkumpul 1M, ya terkumpul 1M. Kemudian bangunannya pabrik itu saya robohkan. Saya robohkan lulu lantah jadi tanah gitu. Terus dibuat maulid. Ya buat maulid yang sebulan selapan sekali itu. Saya pas buat maulid. Peletakan batu pertama. Banyak yang protes, Beb, itu saja ngumpulkan dana buat bayar. Ya nggak gampang kok dibangun tuh gimana. Nanti bayarnya gimana. Saya bilang yang bangun bukan saya. Saya cuma pelaksana di lapangan. Lah yang bangun siapa? Lah yang punya. Lah yang punya siapa? Oh ini miliknya Allah, berarti yang punya Allah. Saya cuman kacung, ya cuman kacung yang tugasnya ngurusi, ya tugasnya ngurusi. Kalau saya butuh tinggal ngomong sama maha bos saya, maha bos saya, maha bos, ya Allah saya butuh semen, ya Allah saya butuh bata, ya Allah saya butuh paku, ya Allah saya butuh gaji karyawan, ya Allah saya butuh. Terus tunjukkan butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jawabannya Allah? Iya kunu fuqara. Kalau mereka bisa betul-betul menunjukkan butuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yughnihumullah min fadlih. Allah akan mencukupi min fadlih. Dari sisinya Allah, bukan sisi dia. Sisi dia kerjaan gak ada yang pas. Sisi dia penghasilan gak ada yang cukup. Sisi dia yang namanya kolega nggak punya. Sisi dia yang namanya tabungan sudah habis. Sisi dia nol, nggak ada apa-apa. Akan aku beri dari sisiku, akan aku beri dari arahku, akan aku beri dari perbendaaraanku, akan aku beri dari gudangku yang tidak akan pernah habis. Nah orang yang udah paham itu, rezekinya nggak akan pernah kurang, nggak akan pernah habis, nggak akan pernah susah, mudahnya luar biasa. Setelah saya jelaskan ini semua, Anda mau bayar saya berapa? Larang loh ya, ternyata gratis. Jadi Anda kalau ikut pertemuan-pertemuan yang bayar sekian tuh ya, kemudian nanti dapat ini, plus ya ada bonus ini. Bonus yang satu ini sudah santri weekend gratis, dapat bonus yang satu ini mahalnya luar biasa. Pertanyaan saya buat semua yang ada di sini, nanya nih ya, nanya. Yang masih kuliah angkat tangan. Yang tinggi deh biar kelihatan loh. Ya, yang kuliah terus berhenti di tengah jalan angkat tangan. Ya, yang jadi dosen angkat tangan. Tuh, ada dosen di belakang sana. Oh iya ada. Yang belum sempat kuliah sampai lulus SMA angkat tangan. Loh ya kan saya lulus SMA. Oke, yang nyantri pernah di pesantren atau masih di pesantren angkat tangan. Ya, yang pernah nyantri, yang pernah di pesantren. Alhamdulillah, ini lagi nyantri juga. Yang gak angkat tangan kan anehnya luar biasa. Oke. Sekarang saya mau nanya. Kamu kalau naik motor, naik bis, naik mobil, jalan. Kalau naik mobil, lihat mobil-mobil macam-macam. Betul? Apa komentarmu? Apa komentarnya? Keren, nah, keren. Apa lagi? Hah? Pengen?
Pengen punya. Ya, pengen punya. Pengen punyanya kalimatnya gimana? Kapan yo iso tuku kuwi? Betul kan? Kapan aku bisa punya yang seperti itu? Ketika ngucapkan kapan itu rasanya jauh atau dekat? Jujur ya. Kapan ya aku punya rumah itu? Rasanya dekat atau jauh? Jauh. Kapan ya aku punya suami seperti itu? Jauh. Ya semakin jauh. Nah kenapa jadi jauh semua itu? Simple. Yang menyebabkan jauh itu karena ngukur. Betul ya? Karena ngukur. Yang dibuat mengukur apa? Lagi-lagi kalau mau beli mobil, yang dibuat ngukur adalah budget uang yang kita miliki. Betul? Ya, mau menikah, laki-laki yang diukur adalah dirinya sendiri. Wajahku begini, ya, kemudian aku seperti ini. Apakah aku bisa memiliki pria yang seperti itu? Dan sebaliknya yang pria, aku elek kayak gini. Apa mungkin mendapatkan dia yang cantiknya seperti itu? Ukur lagi ya. Jawabannya kapan? Ya, kapan gitu, jauh. Karena ngukur dengan angka, ngukur dengan angka. Pertanyaan saya, kenapa enggak kita rubah? Mindset kita ini mau dirubah, jangan mindsetnya orang-orang ekonomi tadi itu loh. Mindsetnya dipakai mindset ilahi, mindset ilahi, pola berpikir iman, pola berpikir iman. Bagaimana pola berpikir iman? Simple, ada mobil, mobil, bagus, ya tinggal ngomong, alhamdulillah ya Allah, orang itu sudah kamu beri ya Allah, tolong aku diberi juga ya Allah, amin. Enak toh? Jangan dikasih jarak, kenapa? Nah, mintanya sama Allah. Begitu kamu minta sama Allah, berarti kamu bilang aku tidak punya. Contoh gini loh, anak saya, daripada saya ambil contoh anak orang lain, anak saya ajak pergi ke mall, terus lihat sepeda ontel, harganya 700.000. Anak saya tidak punya uang, tidak punya uang. Modalnya apa? Pengen punya motor apa sepeda ontel tadi. Modalnya apa? Kata saya sebagai ayah gitu ya. Nah, kalau pengen ngomong bapak, jangan ngomong orang lain. Betul? Kalau minta sama orang lain pasti bapaknya marah toh. Jangan minta-minta sama orang lain. Bapakmu duwe walaupun gak duwe. Kan gitu. Bapakmu akan usahakan, minta sama ayahmu, jangan membuat malu, minta sama orang lain, bla 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 bla, gitu kan? Nah Allah juga begitu, minta sama aku, jangan minta sama kantormu, jangan minta sama tabunganmu, jangan minta sama pekerjaanmu, jangan minta sama pikiranmu, minta sama aku. Lah yang jadi masalah itu yang nawari dan yang nyuruh yang maha kaya. Sudah ditawari, disuruh, diperintah yang maha kaya, oh, mintalah sama aku, kita enggak ya mikir tabungan. Akhirnya nggak jadi minta. Anak saya lihat bapaknya, bapakku insya Allah duit 700.000 gitu kan ya, maka minta, Abu ya tolong belikan sepeda itu, tolong belikan sepeda itu. Bapak ya apian loh, tinggal ngomong sama mas tolong diangkut ke kasir, bayar ya pak, bayar, bapaknya bayar. Pulang anaknya seneng. Temennya nanya, kamu bisa beli sepeda caranya gimana? Jawabannya simple, minta sama ayahku. Kok enak betul? Oh enak, aku punya bapak. Oh enak, betul kan ya? Pertanyaan selanjutnya saya kepada Anda semua, Anda punya Allah tidak? Punya Allah tidak? Kapan kamu minta sama Allah? Kenapa hidup kita ini dikasih pemahaman, jangan minta Allah, kamu usaha dulu, jangan minta Allah, kamu ikhtiar dulu, jangan minta Allah, kamu harus berbuat dulu. Ajarannya sopo iki? Ajarannya siapa seperti ini? Tauhid adalah mintalah sama Allah, baru kamu berusaha. Usaha nomor 1 adalah minta sama Allah. Jangan dibalik. Nah kalau dibalik akhirnya pesimis. Hidupnya penuh ketakutan, hidupnya grogi, nggak pede, ya nggak pede. Yang optimis, teman-teman saya ini loh, masya Allah, pede-pede. Saya ajak masuk misalnya hotel yang harganya mahal sekali,
Cuman masuk aja bingung kadang orang. Apa yo piye kok? No, ombene larang piye? Duduk nanti diusir tidak. Kadang mau masuk aja takutnya luar biasa. Kalau teman-teman saya apalagi Abah Edwin OPD. Win, masuk sana Win. Siap bebas. Orang mikir melebu. Masuk. Perkara di sana nanti pelongo. Enggak jadi masalah. Masuk dulu. Ya masuk dulu. Harus pede gitu. Karena kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya sekarang ini. Yang pengen punya mobil angkat tangan. Yang pengen punya mobil. Oh ya, wes miju oh. Saya akan buktikan ya. Saya nanya ini sambil pengen bukti. Ya pengen bukti. Kapan terakhir kali kamu minta sama Allah mobil? Kapan? Baru tadi pagi ya. Ya. Baru tadi pagi. Setahun yang lalu? Setahun yang lalu minta? Ingat enggak kapan? Bulan 8. Oh ya berarti tak ajari. Ya, setahun sebelumnya? Sejak kapan kamu minta mobil? 1 SMK. Pertanyaan saya, sekarang kamu punya apa? Alhamdulillah. Berarti punya mobil. Tadinya apa? Tadinya motor. Kamu pengen mobilmu lunas. Kurang berapa lunasnya? Kurang 60 juta. Saya bantu 5 juta. Dah selesai. Aku rugi. Itu loh the power of minta sama Allah. Saya tadi nggak ada rencana ngeluarkan duit 5 juta kok. Waduh nakal nih ya. Nakal karena tadi pagi doanya di Raudhah. Kamu kan nggak minta tadi pagi. Salahmu sendiri. Edwin deleng-deleng. Edwin ya, nama wajah ya. Nanti serahkan langsung. Ya, saya ambilkan dulu ke ATM. Ada nomor rekening enggak? Nah, apa BCA sekarang aja. Coba nomornya berapa? Oh, udah gampang ngono mbok gawe ruwet. Tinggal minta sama siapa? Kamu kok lihat saya nggak enak kenapa ini? Aduh, Masya Allah, wajah-wajah orang takut miskin repot. Oh, tinggal memberi aja kok takutnya luar biasa. Jangan pernah takut, ya jangan pernah takut hidup dan jangan pernah takut minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta. Nah ini masalahnya sekarang nggak minta orang itu, kakian mikir, ngukur budget, ya. Bu Inggrisnya apa nok kiro coba paido aku. Saya orang Jawa kan ya biasa kalau lidahnya keliru-keliru ngomong Inggris, belajarnya juga denger saja nggak belajar beneran ya. Sisa-sisa pelajaran SMP sama SMA. Jadi udah, bismillah, jangan redek. Oke. Alfian Dwi Cahyo ya. Kamu cek sekarang juga ke rekeningmu ya. Ntar. Bismillahirrahmanirrahim. Dah terkirim. Orang yang baik, yang kalau lihat temennya dapat rezeki ikut seneng, alhamdulillah, wape. Tapi kalau yang kok orang aku ya welek ya elek, wes elek. Jadi minta ke siapa? Minta ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta sama manusia. Oh coba baleni, Bib saya gini surah ganggu. Wong ini tadi nggak pakai dipikir, nggak pakai direncanakan. Itu murni gerakan dari langit dipaksa, kasih dia segitu. Allah tuh maha kuasa dan Allah maha memaksa.
Allah maha kuasa dan Allah maha memaksa. Maka kalau kamu interaksinya sama Allah Ta'ala, mintanya sama Allah, Allah akan paksa orang-orang itu, dipaksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melayanimu. Ya, untuk melayanimu. Syaratnya jaluk sing bener, betul-betul minta, kerja jalan. Ya, kerja itu tetap kerja, itu ibadah. Jelas? Berarti ada enggak batasannya dalam meminta? Ada. Jangan minta keburukan untuk orang lain. Allah enggak suka. Jangan minta keburukan untuk orang lain. Kalau minta yang baik-baik, Masya Allah, jaluk apapun, minta apapun. Contoh, ya, manusia paling nekat minta dicontohkan dalam Al-Quran. Manusia yang mintanya paling nekat dan dicontohkan dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu udah raja, nabi, gagah, dan kekuasaannya luar biasa. Itu mintanya sama Allah Ta'ala tidak nanggung-nanggung. Ya Allah, beri aku mulkan kerajaan, beri aku kerajaan yang setelah kerajaanku tidak ada orang sampai kapanpun punya kerajaan yang sama dengan aku. Jadi kamu kalau lihat negara-negara dijaya macam-macam, presiden hebat, raja hebat, itu di bawahnya Nabi Sulaiman semua. Makanya Rasulullah SAW itu pernah mau melakukan sesuatu, ditahan sama Rasul, nggak jadi gitu ya. Kata Rasul, aku ingat doanya Sulaiman. Nanti kalau dilakukan sama Rasul, ngalahin Nabi Sulaiman. Ngalahin Nabi Sulaiman. Sampai Rasulullah ta'aduban, beradab tuh ya. Nabi Sulaiman pernah minta, nggak ada yang boleh ngalahkan. Udah, aku segini aja. Seperti itu Nabi Muhammad SAW. Tawadhu'nya kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintanya tanpa limit. Yang tidak ada yang punya setelah ini, tanpa limit. Jadi nanti mbak-mbak ya, meskipun pada kenyataannya pria itu diizinkan poligami, kamu kalau minta sama Allah jangan nanggung-nanggung. Ya Allah, bojo siji nganti mati. Masya Allah, delalah awakmu mati sik. Masya Allah. Masya Allah. Maka doanya yang komplit. Ya Allah, gitu kan ya. Suami satu saja dan aku satu-satunya istri. Ilal mamat ilal jannah umur, gitu loh ya. Yang lengkap. Jangan kesusu dongannya Allahumma bojo siji nganti mati. Wah, ternyata baru dongo mati. Jelas semuanya? Apa? Mati. Nah, iyakunu fuqara yughnimullah min fadli. Allah akan menjadikannya kaya. Allah akan menjadikannya dia itu mampu. Allah menjadikan dia bisa min fadli. Jazakumullah khairan. Nah, ini contoh, enggak jaluin tuh. Ya. Ini enggak minta, jazakumullah khairan. Enggak minta, tapi dapat datang sendiri dan tidak ada rekayasa panitia. Ini tidak ada jadwal kopi buat saya ini. Ya, tapi kopinya naik. Bahkan Ustadz Is yang biasanya paham pun tidak paham. Ya, tidak paham. Lagi terpana sama 5 juta. Ustadz Is lagi terpana sama 5 juta. Ya Win. Edwin bahagia. Boleh dilanjut? Ya memang di sini tuh aneh. Orang buang duit kok seneng tuh ya ketemunya di sini nih. Dan lihat orang terima duit semua senang ya ketemunya di sini kan. Alhamdulillah. Jangan lihat yang kamu punya, lihat yang beliau punya. Jangan lihat yang kamu punya, lihat yang Allah punya. Jangan lihat yang kamu bisa, lihat yang Allah bisa. Selalu Allah pasti lebih. Dan semua yang kamu punya miliknya Allah. Dan semua yang tidak kamu punya itu juga miliknya Allah. Contoh, kamu pengen mobil, kamu gak punya mobil. Mobil milik siapa? Miliknya Allah. Kamu pengen anak, ya kamu gak punya anak. Anak miliknya Allah. Pemilik semua anak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu pengen duit, ya kamu gak punya duit. Yang punya duit siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu pengen duit dan kamu punya duit. Duitmu yang kamu pengini, ya dan yang kamu miliki semua milik
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika minta sama Allah, buang kepemilikanmu, sadar kamu gak punya apa-apa. Itu makna fakir. Orang yang betul-betul gak punya apa-apa terus minta sama yang maha punya. Kalau bisa begitu, dalam sekejap kling dapat. Ya contoh tadi minta mobil, ternyata bisa beli mobil tapi masih hutang. Ya nggak tahu kapan hutangnya lunas. Kira-kira masih sekian puluh juta. Tiba-tiba dikasih 5 juta. Dia sempat juga kaget kan begitu kan ya. Orang nyongkok gak nyono. Nah ini contoh sederhana. Ya ikhwani rahimakumullah, kalau saya menyandarkan diri saya pada apa yang saya bisa dan saya punya, dan saya memang tidak bisa dan tidak punya, nggak ada semua ini. Tapi subhanallah, kita beli tanah tadi, kita bangun dalam 4 bulan selesai. Jadi aula ini jadi asrama santri, ya, jadi rumah imam selesai dalam 4 bulan, dan bulan kelima lunas 6 miliar lunas. Setelah itu beli lagi. Kenapa? Karena itu cukupnya hanya untuk perempuan. Akhirnya kaum pria biasa. Kaum pria itu di mana-mana mengutamakan kaum wanita. Ladies first. Makanya begitu ada panggilan ke neraka, kaum pria berkata ladies first. Gitu Mbak? Enggak ya? Enggak. Itu pria-pria yang enggak bener gitu ya. Ketika ada wanita mau masuk neraka, itu prianya akan teriak, ya Allah, jangan biarkan dia masuk neraka. Wow, biarkan aku menggantikannya. Wani awakmu. Enggak ya. Terus mau gaya begitu. Karena aku mencintainya. Malaikat jawab, jeguro bareng. Naudzubillah min dzalik. Beda kalau para wali. Kalau para wali orang-orang soleh dicari itu semua muridnya dan teman-temannya, orang berbuat baik kepadanya. Ya Allah, fulan. Karena para wali itu sebelum masuk surga diperintah sama Allah, masuklah surga bersama orang-orang yang kamu inginkan bersamamu. Wow, langsung buat daftarnya. Nih ya Allah, malaikat, nih daftarnya orang-orang yang harus bersama saya. Malaikat sibuk cari database malaikat. Ternyata udah ada yang mau jegur, fresh. Kemudian di freeze ya. Di freeze mandeknya malaikat gitu loh ya. Udah ditarik. Kamu ikut sama saya. Kemana? Ke surga. Kok bisa? Catatan saya neraka. Gara-gara kamu punya teman kiai baik. Makanya kamu dibawa ke surga. Ini bukan karena amalmu, ini karena kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mana min fadlih, dari sisi kemurahannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia maupun akhirat. Orang yang fakir sama Allah, dunianya diberi sama Allah dari sisi kemurahannya Allah, akhiratnya diberi sama Allah dari sisi kemurahannya Allah. Kalau dilihat sebetulnya itu ibadahnya ya biasa-biasa saja, enggak luar biasa. Tapi Allah kasih dia pangkat yang luar biasa. Kenapa? Karena orangnya selalu butuh sama Allah. Kadang ada orang tuh sholatnya Masya Allah, duhanya rajin, tahajud rajin, bagus. Puasanya oke, bagus. Ya, sholat sunnahnya banyak, zikirnya banyak, bagus. Tapi gak pernah butuh sama Allah. Hatinya itu mengandalkan kemampuannya dagang. Hatinya mengandalkan kemampuannya untuk melobi orang. Hatinya mengandalkan kemampuannya untuk berusaha. Hatinya mengandalkan kolega dan teman-temannya, tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang model begini biasa-biasa saja. Nanti sama Allah ya ditimbang sesuai amalnya. Udah adil-adilan saja. Ya, gaji sesuai pekerjaannya, itu namanya adil. Nah kalau min fadl kemurahan Allah, bukan karena usahanya. Usahanya sebetulnya gak menghasilkan apa-apa, tapi karena dia butuh sama Allah, dia mendapatkan Allah. Dia mendapatkan Allah. Nah ketika mendapatkan Allah berarti mendapatkan segala-galanya. Kalimat ini insya Allah Anda paham. Dia telah mendapatkan aku. Paham mestinya. Betul ya? Dia telah memperoleh aku. Dia telah mendapatkan aku. Paham Mbak maksudnya? Jadi kalau Mbak ngomong begitu pada seseorang, dia telah mendapatkan aku. Maksudnya apa Mbak? Bos aku WE loh. Betul kan ya? Mau dinikah sekarang, ya ini semua hartaku, semua miliknya. PN mas, PN. Masya Allah. Aku WE-mu. I'm yours. Aku milikmu. Lu iya, tidak iso aku. Aku milikmu. PN. Kan begitu. Bayangkan kalau Allah yang bilang, ya
kalian itu milik aku, tapi kalian mendapatkan aku. Jadi semua yang bersama aku, ambil. Masya Allah. Makanya contoh di Nabi Sulaiman alaihissalam itu contoh tentang manusia yang minta sama Allah dan sama Allah diberi. Sampai-sampai Nabi Sulaiman itu kalau mau naik kendaraan, walaupun punya kuda, punya onta ya, punya keledai, sama Allah nggak boleh menikmati itu terlampau nikmat. Kenapa? Dikasih yang lebih nikmat. Kata Allah, naik angin. Angin dipanggil, angin antar ke India, berangkat ke India. Dan hebatnya teknologi anginnya Allah Ta'ala nggak masuk angin. Dan nggak bising, dan full AC, nyaman, dingin, menyenangkan. Karena itu teknologi langit ya, teknologi langit. Sementara Anda kalau naik pesawat, AC-nya dingin kedinginan, AC-nya nggak dingin kepanasan, betul kan ya? Kemudian nanti kalau kena awan ya geronjal. Kalau kendaraannya Nabi Sulaiman anti tabrakan sama awan. Jangan bayangkan film Avatar, kamu ngawur. Saya udah paham bayanganmu. Jahanam gitu langsung film gitu kan ya, cepetnya gitu kok. Al-Quran kan bagus, film. Database-nya film ternyata. Nah jadi begitu. Kalau udah minta sama Allah, dikasihnya itu dari sisi kemurahan Allah Ta'ala. Dan menakjubkan, Anda bicara sama orang yang praktek loh nih. Ini bukan orang yang teori. Saya ini bukan teori, saya udah praktek. Prakteknya begini dari kecil, ya dari kecil. Kalau ngukur usaha saya nggak bisa mendapatkan apa-apa. Tapi saya nggak mau mengandalkan usaha saya sedikit pun. Saya rajin ngemis sama Allah. Termasuk nanti malam saya mau ngajak semuanya ngemis bareng. Betul kan ya, ngemis bareng. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang menstruasi jangan sampai nggak ikut. Tetap ke musola, itu musola boleh masuk. Ya nanti waktu doa ikut doa. Jangan ikut sholat saja. Ikut sholat nggak boleh, lagi berhalangan. Lah mas-mas juga yang lagi mens nanti ikut ya. Loh siapa tahu tanpa sepengetahuan saya di sini ada yang operasi kan nggak tahu saya kan ya. Wallahu a'lam, ternyata menyelunup kan ya, menyelinap. Masya Allah. Wallahu a'lam. Saya kan prasangka baik kalau ada mas-mas yang menstruasi tetap ikut berdoa. Jangan sampai tidak. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir. Ini tadi kan sudah ngobrolnya banyak. Saya perhatikan dari mulai subuh tadi, Masya Allah, dapat wejangan banyak dari Yang Hussein ya. Nah, itu nikmatnya luar biasa itu. Itu yang bisa dapat hanya santri-santri weekend itu. Kalau nggak santri weekend ya nggak dapat kan ya, karena nggak live toh. Itu kan nggak live, hanya santri weekend yang dapat nikmat. Terakhir ya, kalau kamu lihat dirimu, lihat diri, tapi ngelihatnya betul, kamu akan jadi orang yang super power. Tapi kalau kamu lihat diri, ngelihatnya salah, kamu akan semakin lemah.